Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran tematik bersama Ibu Evin Hilmayanti Dewi. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita belajar tematik hari ini, alangkah lebih baik kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 4 yaitu globalisasi, masih di subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar 3 pelajaran ya. Yang pertama kita akan belajar mengenal dan menjawab pertanyaan tentang isi teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita sebut dengan PLTA. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri reklame. Nah, yang pertama di pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia, kita belajar pengertian teks eksplanasi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi 2 pekan yang lalu di tema sebelumnya. Nah, kita akan mengulang kembali tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Dalam teks eksplanasi terdapat 3 susunan atau 3 struktur. Yang pertama, pada paragraf ke-1 atau paragraf pertama berisi pernyataan umum. Biasanya dalam pernyataan umum ini berupa topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, pada paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Dan paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan topik yang dibahas. Kita lihat di sini ada sebuah teks eksplanasi yaitu dengan judul menghasilkan energi listrik. Ibu akan membacakan teks ini ya nak ya. Perhatikan baik-baik. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau disebut dengan PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Berikutnya,
Dari teks tersebut, maka kita akan mendapatkan pernyataan umum tentang fenomena yang akan dibahas, yaitu berupa gambaran secara umum perkembangan teknologi di berbagai bidang di era globalisasi yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi. Kemudian kita juga akan mendapatkan deretan penjelas, yaitu di paragraf kedua yang berisi tentang penjelasan proses menghasilkan energi listrik. Dan yang ketiga, teks penutup berisi di paragraf yang ketiga berupa intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas, yaitu komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Baik, berikutnya kita akan belajar proses menghasilkan energi listrik, yaitu muatan IPA. Nah, di era globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut dengan PLTA. Nah, kita akan belajar bagaimana cara kerja PLTA sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang kalian perhatikan, Ibu punya gambar animasi tentang cara kerja PLTA. Kita lihat di sini ada tanda panah yang berwarna putih. Ini tanda panah yang berwarna putih menunjukkan arus air. Ya, jadi PLTA menggunakan sumber energi airnya yang berasal dari sungai, waduk, atau bisa juga diambil dari air terjun. Nah, kita mulai ya nak ya. Air yang dari sungai, air berasal dari sungai akan mengalir. Lihat tanda panah yang berwarna putih akan mengalir masuk ke dalam pipa pesat atau disebut dengan penstock. Nah, ketika air mengalir ke bawah, kemudian akan bertemu dengan turbin. Turbin akan berputar bergerak karena ada aliran air yang bergerak. Pada turbin ini terjadi perubahan energi yang berasal dari energi potensial air berubah menjadi energi gerak. Karena turbin ini tersambungkan dengan generator, turbin yang bergerak akan menggerakkan generator. Pada generator ini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini kemudian akan dialirkan oleh transformer melalui transmisi yang akan dihubungkan ke rumah-rumah penduduk. Sehingga penduduk akan mendapatkan listrik dari PLTA tersebut. Nah, semakin besar arus air yang mengalir dari sungai, dari waduk ataupun dari air terjun, maka turbin akan bergerak semakin cepat. Sehingga generator juga bergerak semakin cepat dan listrik yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Begitulah cara kerja dari PLTA sehingga bisa menghasilkan listrik yang dinikmati oleh semua masyarakat. Selain listrik yang didapatkan dari PLTA, ada juga listrik yang didapatkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, maka dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian akan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Biasanya pembangkit listrik mikrohidro ini terdapat pada daerah tertentu sehingga listrik yang digunakan atau dimanfaatkan juga oleh masyarakat tertentu. Jadi hanya sebatas daerah tertentu dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Nah, berikutnya adalah kita akan belajar muatan SBDP, yaitu pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Mungkin kalian sudah pernah melihat gambar seperti yang ada di sini. Ini adalah sebuah reklame. Nah, apa yang disebut dengan reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame berdasarkan tujuan pengadaannya terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Reklame berdasarkan medianya yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Apa perbedaan reklame komersil dan non-komersial?
reklame komersial adalah reklame yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan reklame non-komersial hanya pemberitahuan terhadap masyarakat. Nah, sedangkan reklame audio itu adalah reklame yang bisa didengarkan, kemudian ada reklame visual yang bisa kita lihat, dan reklame audio visual berarti bisa didengar dan bisa dilihat. Berikutnya, kita lihat ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame yang pertama berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat. Kemudian isi yang kedua adalah menggunakan kata-kata menarik. Kenapa menggunakan kata menarik? Supaya orang ketika melihat reklame dan membaca reklame tersebut bisa tertarik dan akan mengikuti apa yang disampaikan oleh reklame tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Keempat, terdapat gambar atau ilustrasi. Dan yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi, sehingga memudahkan para pembaca untuk melihat apa isi reklame tersebut. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan, ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan hari ini. Yang pertama adalah ayo berlatih di halaman 6-7 nomor 1-3, kemudian ayo berlatih halaman 9 nomor 1-5, dan yang terakhir ayo berlatih halaman 11 nomor 1-3. Semuanya dikerjakan dan diambil dari buku Bukpena. Terima kasih anak-anak soleh-solehah kelas 6 sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.